kita dapat cerita selain Pak Kano mungkin ada beberapa, kalau kita yang biasa ada kiai sepuh itu ada kejadian yang loh saya ngelihat kok dia Jumatan di sini tapi ngelihat juga di Jumatan sana sama. Itu buat beliau-beliau yang mungkin kalau yang sudah mumpuni ya, apalagi yang penganut aliran tasawuf yang mendekati orang-orang yang mendekati kita bicara sufi segala macam, ya hal yang lumrah biasa untuk mencari gobran mereka bisa ada meminta salah satu sedulurnya dia yang kerjaannya hanya tiap hari hanya sujud beribadah pun ada sebetulnya. Itu sebetulnya kalau tambahan sedikit yang sebetulnya saya juga dapat pengetahuan jadi teman kita. Saya hanya menyampaikan informasi itu. Seru sih. Iya, lebih seru kalau seandainya ada saksi hidup ya yang bisa ini untuk lebih konfirmasi lagi bagaimana kejadian asli dan bagaimananya. Kemudian sini tadi ada request speaker dari Mas Rama, salah satu narasumber dari saya, narasumber dari MWF. Silakan Ram, kalau mau nanya atau ngobrol apapun, dipersilakan. Thank you, Bi. Halo malam semua. Gue mau nanggepin aja sih tadi yang soal perkawinan itu keren banget sih Mas Genta ya tadi ya, sama Mbak Tasya. Mas Gaduh, ya. Mas. Oh Mas Gaduh ya, sorry. Mas Gaduh nyampaikan ya memang sampai sekarang kita juga belum tahu mungkin ya Mas Gaduh ya secara spesifik ataupun fakta apakah benar gitu kan perkawinan. Tapi berdasarkan beberapa literasi yang pernah gue baca dan juga ada insight lah dari seseorang yang dia menyampaikan bahwa bentuk perkawinan itu sebenarnya bukan kayak yang manusia nikah terus ya seperti itulah, tapi lebih ke tadi bentuk perjanjian karena mungkin udah jadi rahasia umum kalau Bung Karno pernah nikah dengan Ratu Laut Selatan ya, bukan Nyi Roro Kidul tapi ya, karena setahu saya Nyi Roro Kidul sama Ratu Laut Selatan itu berbeda. Nah, mungkin bentuk perkawinannya itu lebih kayak perjanjian aja antara manusia sama bangsa jin gitu. Tapi ya kita belum tahu nih sampai sekarang fakta-faktanya seperti apa. Dan thank you banget Mas Gaduh udah menyampaikan seperti itu. Paling itu aja sih Bi, mungkin yang mau gue sampaikan. Thank you. Thank you. Mungkin Mas Gaduh ada tanggapannya mengenai dua sosok itu adalah pribadi yang berbeda, apakah itu terkonfirmasi atau bagaimana? Ya makasih Mas Rama, sebetulnya bukan saya juga perpanjangan mulut saja Mas, saya menyampaikan sekali lagi memang sebetulnya nanti kalau ada sesi kita membabar tentang perkawinan antara, sebetulnya kita tidak berbicara tentang hanya Pak Kano, banyak kalau kita bicara tentang bagaimana Panembahan Senopati di jejak romantisme itu bentuk perkawinan juga dengan Guru Besar Nusantara Laut atau Ratu Kidul. Kalau urusannya kawin dengan manusia nanti wah Ratu Kidul isinya kawan kawin aja nih. Kesannya kan seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi memang ada makna filosofi yang dalam antara tadi persatuan makrokosmos dan mikrokosmos. Makanya ada nanti sebetulnya nama lain kenapa Panembahan Senopati, manusia sebagai unsur agama segala macam lah kita baca itu. Itu sebetulnya. Sekali lagi terima kasih. Kalau terkait nama, memang antara, mohon maaf kalau saya juga salah, silakan direvisi, antara Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul itu memang berbeda. Bahkan seperti yang tadi disampaikan Mas Genta sebelumnya, ada beberapa tempat yang memang Ratu Kidul itu punya nama spesifik. Dan jangan kaget buat teman-teman yang punya hajat kurang baik, misalnya walaupun tempatnya itu dibilang Ratu Kidul terus ada yang ngaku-ngaku Ratu Kidul, ya banyak juga. Jadi banyak sosok-sosok yang menyesatkan ngaku juga banyak. Jadi mungkin nanti bisa ditanya ke pengalaman Mas Genta dan Mbak Tasya waktu di Sendang Kayangan, bagaimana kita yang berawal dengan tidak percaya, termasuk saya, kita dapat temuan, oh kalau di tempat ini kita kalau mau mencoba, oh sobat awam yang sangat awam,
menyebut Ratu Kidul di sini namanya siapa. Kita coba efeknya seperti apa. Mas Genta dan Mbak Tasya yang rasakan. Ada nama khusus ternyata itu. Di Gua Rahayu juga, ternyata ada nama itu. Monggo Mbak Tasya nambahin mungkin lebih seru Mbak Tasya. Atau Mas Genta. Silakan Mas atau buat Tasya. Oke, aku nambahin ya dari cerita Mas Gaduh yang di Sendang Kayangan itu ya saya pribadi sebagai sobat awam sih sebenarnya juga masih cukup menyangkal kejadian itu ya, karena saya pribadi mikir siapa saya kok bisa ketemu sama beliau atau segala macamnya. Tapi kalau ketemu jangan dibayangin terus ketemu visual bentuk itu juga enggak, dan saya pribadi pun sampai detiknya juga masih menanyakan benar atau tidaknya. Tapi kalau boleh bercerita, waktu itu memang setelah selesai kungkumnya kebetulan waktu itu pas banget sama waktu maghrib di depan air terjunnya itu ya. Pertama ya wajar lah, kungkum masih banyak godaan-godaannya, dan setelah kungkum itu selesai, kita bertiga sempat naik ke Selo apa ya Mas ya? Selo Gilang ya, Mam? Ya, Selo Gilang. Kalau nggak salah nama tempatnya. Ya, Selo Gilang. Di situ kita sempat duduk merenung, berdialog dengan diri sendiri, dan di tengah dialog itu kayak tiba-tiba kita semua mata terpejam, nggak ada yang melek, dan itu kondisi masih basah. Itu kita duduk terpejam, tapi seketika di dalam mata kita yang terpejam tuh kayak ada yang nyenterin tepat di depan atau di samping kita tuh kayak pakai strobo, itu kayak putih, yang benar-benar putih. Aku kira ada kamera ini, kan ada kamera lagi nge-shoot atau apa, tapi nggak ada di situ. Tapi itu cahayanya benar-benar putih, yang sangat-sangat putih. Tapi kalau itu apa terus divisualkan wujud, ya jujur kita tidak melihat wujud apapun, kayak gitu, hanyalah sinar putih aja, kayak gitu sih tambahan dari saya. Mbak Tasya. Kalau aku 2 kali sebenarnya di Sendang, pas lagi kungkumnya ngelihat cahaya juga. Itu tapi kalau itu beda sama yang di Selo Gilang. Jadi cuman kayak satu titik aja yang muncul di tengah-tengah aku sama Mas Genta. Nah, pas kita naik ke atas, selain cahaya itu sebenarnya ada yang aneh lagi dan gak masuk akal buat aku, karena pas lagi selesai berdoa itu kan posisinya kita basah kuyup, dan aku di situ kembenan doang, dingin banget sampai badan tuh ngeredek. Nah, di saat itu juga aku ngerasa di sebelah aku ada yang duduk terus ngasih kayak sarung gitu, dan yang bikin jadi aku malah aneh, aku juga tiba-tiba jadi nggak dingin gitu, tiba-tiba anget terus sampai ke bawah turun lagi, baru kayak diambil lagi dan balik kedinginan lagi. Jadi kayak nggak bisa masuk di akal tapi bisa dirasakan gitu sama aku. Itu sih. Kalau yang nangisnya Mbak Tasya? Kalau yang nangisnya sebenarnya sih setelah udah beberapa lama sih aku bisa mengerti itu apa ya. Mungkin balik lagi ke kungkum yang Mas Gadu tadi bilang, kalau kungkum kan mungkin membersihkan diri. Ya mungkin waktu itu aku kenapa nangis, karena itu pertama kali aku melakukan kungkum seumur hidup aku. Terus mungkin waktu proses itu kan ya mungkin dibersihkan, mungkin pikiran aku yang gak baik, hati aku yang gak baik, itu jadi kayak introspeksi diri terus yang bikin aku awalnya denial gitu, gak mau percaya bahwa aku seperti itu. Tapi tiba-tiba waktu udah saya kungkumnya aku ngerasa, oh ya sebenarnya aku kayak gini. Itu yang bikin aku jadi nangis. Tapi ternyata habis setelah dari kungkum naik ke Selo Gilangnya malah jadi lebih tenang, karena ngerasa lebih bersih gitu akhirnya. Mungkin bisa tambahan buat teman-teman yang belum tahu apa itu kumkum, dijelaskan sedikit kumkum itu apa. Saya dari Halo. Mas Gaduh. Oh, Mas Genta atau Mas Gaduh? Dua-duanya boleh. Mas Genta monggo. Kungkum itu apa ya teman-teman ya? Mungkin kungkum itu kayak sebuah prosesi sebelum kita mau melakukan sebuah proses yang lebih lanjut lagi, kayak ibaratnya kita tuh kayak membersihkan diri dulu. Kalau di Muslim ya, kalau sebelum sholat ya wudu dulu ya. Kalau di ini ya sebelum kita melakukan proses atau hening cipta yang lebih dalam lagi ya, ada baiknya kita juga membersihkan diri dulu. Tapi di sini kalau kungkum itu biasanya kita masuknya ke sendang, ke mata air, atau ke tempuran sungai dan segala macamnya kayak gitu ya. Yang pertama
ya esensinya adalah untuk membersihkan diri dari hal-hal yang kurang baik yang selama ini melekat dalam diri kita ya, karena sebelum 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 perjalanan itu kan kita kan pasti udah sering melakukan dosa apa, melakukan kesalahan apa, melakukan khilaf apa yang tentu banyak lah, dan biasanya kalau hukum itu ya harapannya sih ikut terlarut nanti hal yang buruk dalam pertukaran air yang ada di situ. Dan biasanya sih juga ada yang namanya prosesi godaan juga, kayak kita tuh digoda iman dan mental kita tuh sekuat apa sih sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih lanjut lagi. Ya godaannya macam-macam ya teman-teman ya, maksudnya ya kadang ya melihat, kadang ya merasakan, kadang ya kepikiran, ya beragam godaan lah biasanya sering muncul kayak gitu. Mas Gado mungkin kalau mau nambahin. Ya, mungkin saya nambahin Mas Genta. Jadi kembali lagi sebetulnya kalau berbicara proses kumkum itu kan hanya sebuah kata kumkum, ada melukat. Mungkin kalau di prosesi semuanya diawali dengan mandi besar lah, mandi junub segala macam. Jadi kalau proses kumkum sendiri sebetulnya itu ada dua hal yang penting. Di situ ada namanya tindakan secara fisik kita, kumkum diawali dengan doa dan ada makna. Dan itu memang nggak bisa dipisahkan. Kembali lagi kalau secara makna, bagi kita sendiri yang menjalani adalah kumkum adalah langkah awal sebelum proses kita untuk memohon sesuatu atau mendekatkan kepada Tuhan. Dimana bagi kita ya mungkin dengan kumkum itu bisa membantu kita untuk menyucikan fisik dan raga. Bahkan juga ada langkah awal bagi kita sebagai sarana untuk menenteramkan hati dan menenangkan hati seperti itu. Dan bagi kita juga terapi kebukti juga buat Mas Genta, Mbak Tasya yang sama-sama kita pernah, pasti experience awal kita kumkum pasti itu ada terapi ya, shock terapi yang mungkin Mas Genta bilangnya gangguan, Mbak Tasya yang bilangnya teguran, ada proses emosi segala macam. Kembali lagi kenapa juga menggunakan kok medianya kok air sih ya, selain memang mandi junub atau mandi besar kita menggunakan air, kita tahu bahwa sebetulnya air itu mempunyai sifat yang kayak membawa getaran suara, sentuh, rasa segala macam. Dan badan kita sendiri, manusia itu 70%-nya air. Terus bumi sendiri 70%-nya air. Dan air kembali lagi, air itu sebetulnya memiliki kesadaran. Saat kita berdoa yang baik, segala macam, air itu membentuk molekul heksagonal yang saya tadi ceritakan yang ternyata bisa mengikat oksigen yang bagus juga buat badan segala macam. Sekali lagi bahwa saya tegaskan bahwa kumkum bagi kita itu adalah proses awal kita membersihkan jiwa dan raga sebelum melakukan proses selanjutnya yang biasanya duduk dan sebagainya. Itu misalnya. Bi boleh nanya nggak Bi? Sok. Buat Mas Genta, Mas Gado sama Mas Tasya. Mas Tasya, Mbak Tasya. Sorry, lagi COVID nggak fokus. Pernah nggak selama proses mulai dari kumkum sampai tirakatnya atau semedinya, pernah ada ini nggak sih gangguan dari jin gitu? Mbak Tasya, Mas Genta silakan. Mereka nih ceritanya seru-seru. Pasti kan kalau di tempat kayak gitu kemudian kita lagi netralin diri gitu kan, pasti supposed to be ada sih. Mas Genta dulu mungkin dari pengalaman hukum Senjoyo, Bali pertama kali, Senjoyo dan sebagainya, ceritakan semua Mas, seru-serunya. Kalau aku ya Mas ya, godaan waktu kumkum itu ya sebenarnya sih nggak pernah jauh-jauh beda godaanku dari awal aku melukat di Bali itu sampai kumkum, sampai yang keberapa kalinya tuh godaanku selalu sama, itu adalah ular. Udah selalu itu ular. Dimana kumkum tuh biasanya langsung di belakang tuh ada yang lewat melilit. Tapi pernah waktu sekali-sekali aku penasaran, kan udah penasaran nih, nggak pernah aku lihat, tapi waktu dilihat emang nggak ada gitu. Tapi ya sepanjang perjalanan sih godaanku selalu sama, selalu ular tak bersisik. Itu kalau dari aku. Mbak Tasya, monggo. Kalau aku waktu di Sendang Kayangan pertama kali itu sebenarnya nggak separah Mas Genta sih. Kalau aku paling cuma digigit jempol, digigit kakinya, atau yang paling parah di aku itu aku ngerasa dipeluk
tapi bener-bener kayak dipeluk orang besar gitu dari belakang aku, tapi abis itu didorong sampai aku maju ke depan, kaki aku melangkah ke depan gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu, aku sendiri waktu itu Mas Gadu ada di depan. Itu sih, aku paling parahnya itu. Kalau saya sendiri, saya bingung saya ceritanya. Ya alhamdulillah, mungkin saya belum sepeka Mas Gata sama Mbak Tasya. Kalau saya sih jarang godaan. Ya mungkin beberapa kali didorong, ada ditarik, coba ditenggelamkan di di air itu Bang. Karena kalau saya pribadi itu orangnya, mohon maaf teman-teman, saya bukan orang yang religi banget. Saya orang juga masih orang yang biasa, yang masih menyukai dunia. Mungkin ada cerita kalau bagaimana pengalaman kita saat mau hukum di Sendang Widodaren, kita merasakan kengerian bareng-bareng, tapi situ saya memulainya justru tidak dengan berdoa, mungkin dengan tingkah-tingkah lucu yang kocak, yang kurang ajar. Mungkin orang mau bilangnya kurang ajar narik kuala di tempat itu, ya itu saya lakukan gitu loh. Bagi saya godaan itu pasti, karena ada beberapa tempat sebetulnya, kalau saya mau boleh jelaskan adalah ya itu akibat manusia sebetulnya. Ada beberapa tempat yang sebetulnya itu notabene adalah tempat itu bagus untuk untuk menyucikan diri, untuk duduk kumkum, membersihkan diri, tapi ada beberapa manusia atau kita yang datang itu dengan niatan yang kurang baik datang, yang akhirnya membuat, ya kita tahulah jin kan paling jago ya, godain kita, ya akhirnya yang datang itu ya kurang baik, yang akhirnya kumpul di situ. Suatu saat ada orang yang mungkin niatnya baik di situ, ya otomatis mereka ngerasa ya ini kerjain juga deh, digangguin juga deh, atau apapun itulah, biar niatnya belok. Kan orang kumkum itu segala macam, proses awal itu kan cuma dia, bagi kita yang sama-sama jalan itu, kita cuma gini, ya Tuhan harus bisa hadir di sini, di tempat angker apapun Tuhan harus hadir. Masa Tuhan harus hadir cuma di gereja misalnya, di masjid? Ya Tuhan itu harus hadir. Bahkan di tempat angker itu saya ingin Tuhan hadir, dalam artian bukan hadir secara fisik ya, secara rasa itu hadir. Ya mungkin itu membuat jin-jin yang notabene yang akhirnya bersemayam di situ itu ya, wah ini gangguin ini, biar nggak mintanya sama Tuhan, atau biar takut sama mereka yang membuat luluh kita atau apa. Gangguannya itu kalau dari saya paling ya apa sih, ditarik, dipeluk. Kalau kayak Mbak Tasya digigit-gigit itu pastilah awal. Kalau teman-teman kayak nyoba ngetes ya bisa kayak pas digigit habis kita bawa senter diliatin ya maka ada. Jadi kalau kayak ngelilit, kalau ularnya Mas Genta itu bilang ada prosesi di mana bahkan mungkin bukan sendirian ya. Kita bahkan pernah melakukan di Bali itu di tempuran melukat. Ya mohon maaf kita buka baju semuanya, tapi gelap gulita nggak ada cahaya. Kita di sungai yang tempuran, sumber yang di tengah sedikit belantara, kita kumpul dan hampir 5-5-nya itu ya merasakan ularnya Mas Genta sekeluar, entah itu mungkin kawannya Mas Genta atau pas saya kurang paham. Ya itu ular sih naga. di saya udah ada. Wah menarik banget ya. Jadi dulu sebenarnya Bung Santara pernah ngundang juga buat join ke perjalanannya yang kemarin dan jejak romantisme itu. Dan sayang sekali saya masih sebagai budak korporat jadi nggak bisa join, dan saya akhirnya nyesal sampai sekarang. Mungkin lain waktu nanti ketika saya udah bisa ongkang kaki di rumah, kalau perjalanan sendiri atau mungkin juga join sama yang lain. Lanjut ke pertanyaan lainnya. Dari tadi ada yang nungguin nih, Mas Jowo Jawi. Silakan yang udah di-record dan naikin juga sebagai speaker. Kalau ada pertanyaan ataupun ada pendapat yang lain yang disampaikan, dipersilahkan Mas Jowo Jawi. Ya, selamat malam semuanya. Ya mungkin ini menarik ya temanya soal Soekarno. Jadi ini lebih kepada mungkin saya sharing ya, mungkin bisa untuk menjadikan wacana bersama. Mungkin singkat aja karena mungkin nanti banyak yang sekali yang ngantri untuk bertanya atau bercerita sharing-sharing gitu. Ini gini saya melihat sosok seorang Soekarno. Kita bersyukur sekali punya satu tokoh lah gitu, tokoh besar yaitu Soekarno, yang mana menurut saya ini bisa menjadi sebagai contoh atau pembelajaran. Hanya saja gini, ada hal yang selama ini kadang menggelitik pertanyaan saya, untuk saya sendiri gitu ya.
Karena selama ini wacana soal sosok Soekarno ini hampir sebagian besar lebih kepada wacana biografinya lah ya, perjalanan hidupnya lah. Soekarno pernah di mana, Soekarno pernah bagaimana, dan seterusnya. Nah, kadang saya bertanya, untuk kita, pembelajaran untuk kita yang katakanlah generasi sekarang, katakanlah misalnya gini, ketika kita tahu semua biografi tentang Soekarno, pertanyaan untuk kita, generasi sekarang, itu terus so what? Untuk apa? Ya, tidak memungkiri ada sedikit banyak ada ilmu lah yang bisa kita petik di situ. Cuman yang saya mau maksudkan begini, apakah hal-hal tersebut bisa untuk katakanlah mencetak lah atau memunculkan Soekarno berikutnya? Nah, itu kan satu pertanyaan kan. Karena saya membayangkan gini, kita punya satu orang Soekarno aja, itu ibaratnya apa bahasanya tuh sudah bisa ngacak-ngacak dunia. Kita bisa bayangkan, gimana kalau kita punya 10 orang Soekarno, 100, bahkan mungkin 1000. Jadi kita bisa bayangkan lah, seandainya kita punya Soekarno yang banyak lah, salah jumlah. Jadi ada pertanyaan mendasar yang selama ini menggelitik seperti ini misalnya. Sebenarnya apa yang dimiliki seorang Soekarno hingga dia mampu katakanlah membangun sebuah negara dan negaranya disegani oleh dunia. Nah, ini fakta. Ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, kita bisa ambil contoh-contoh pembuktiannya, nama beliau dipakai di beberapa jalan protokol di beberapa negara misalnya. Itu kan suatu bentuk pengakuan lah ya. Nah, mungkin wacana mendasarnya itu, apa yang dimiliki oleh seorang Soekarno hingga dia mampu membangun atau membuat sebuah negara, di mana negara yang dia buat atau dia bangun itu disegani oleh dunia. Mungkin ini hal mendasarnya yang bisa menjadi perenungan bersama lah untuk kita. Saya tidak bilang bahwa kita mengetahui soal biografi Soekarno itu terus jelek atau apa, itu enggak, itu baik, itu benar. Cuman mungkin saya cuma mencoba untuk menambah wacana dari sisi yang berbeda lah. Nah, ini mungkin yang ya monggo lah, nanti mungkin dari teman-teman lain mungkin yang ada yang lebih bisa menjelaskan atau mengetahui perihal ini gitu. Jadi karena saya membayangkan seandainya kita tahu apa yang dimiliki oleh seorang Soekarno, mungkin dari situ, dari basic situ, itu kita bisa mencetak Soekarno berikutnya atau memunculkan Soekarno berikutnya, yang mana kita tadi bisa saya kasih gambaran, kita punya satu orang aja sudah ngacak-ngacak dunia, apalagi kalau kita punya 10 atau 100, bahkan mungkin 1000 atau 1.000.000 atau berapa. Ya, itu aja sih kalau dari saya, sharing-sharing wacana lah ini ya. Terima kasih kesempatannya buat host Mas MWV gitu ya. Juga ya, salam. Nggih. Matur nuwun Mas. Terima kasih. Boleh silakan Mas Gaduh, Mas Genta atau Kak Tasya. Matur suwun Mas Jawa Jawi, saya sepakat maksudnya justru itu sebetulnya yang salah satunya saat kita ya kadang-kadang Bumi Nusantara itu sebenarnya kita bicara pengalaman kita tidak tergerak, awalnya tidak tergerak untuk mengangkat cerita Mbak Karno dan jejak-jejaknya. Justru keresahan yang seperti yang Mas Jawi sampaikan itu sebenarnya yang coba kita cari. Ternyata yang memang kalau memang Indonesia atau saat ini kita bisa memiliki seperti Pak Karno 10 ya memang bisa. Sebetulnya ini dari sudut pandang BN yang sedikit sekali mencoba untuk dapat dinas kita itu bahkan justru mendapatkan temuan-temuan. Oh ternyata ada beberapa tokoh yang lain mencoba untuk mengikuti jejak Pak Karno, terutama dari sudut pandang laku ya. Karena kalau bicara tentang Pak Karno itu ada sudut pandang, ada sudut di mana beliau juga belajar secara kenegaraan yang gurunya beliau juga banyak, bahkan guru ngaji juga banyak segala macam. Dari sisi yang spiritual aja ternyata tokoh-tokoh Indonesia yang lainnya yang berusaha mengikuti jejak Pak Karno, ternyata memang apa ya, mohon maaf tidak tuntas. Oke lah, mungkin saya sedikit spoiler aja, kita bicara kita ada temuan yang jujur sampai sekarang kita juga masih takut untuk menggali itu bagaimana
notabene presiden kita kedua Pak Harto itu juga mencoba mengikuti jejak Pak Karno untuk khususnya untuk laku saja. Ada tempat yang ternyata beliau tidak bisa ikuti, akhirnya skip itu dalam artian tidak bisa melakukan seperti yang Pak Karno lakukan, yang akhirnya justru beliau memilih untuk disambungkan ke tempat-tempat yang lain, ditebuslah dengan tempat yang itu ada. Kita bicara daerah Cilacap, kalau mungkin teman-teman dengar ada namanya Pulau Majeti, Pak Karno bisa sampai situ, tapi ternyata kelanjutan beliau presiden kedua tidak sampai. Jadi kalau proses Pak Karno Pulau Majeti, terus habis setelah itu ke Jambi Limo, setelah itu baru ke Gua Rahayu misalnya. Hanya di daerah area Cilacap kita bicaranya, ternyata Pak Harto tidak mampu ke Pulau Majeti dengan notabene dengan lokasi yang susah dan segala macam. Akhirnya beliau skip, menebusnya harus ke Gua Masjid Selo, habis itu ke Jambi Pitu, habis itu ke Strandil, habis itu harus lari ke pertapaan yang lain sampai ke pegunungan Dieng, Gua Semar dan sebagainya. Ternyata memang tidak semudah itu untuk menjadi Soekarno lagi. Itu sih tambah dari saya. Dan sekalipun udah ke lokasi itu pun juga nggak ada jaminan ya ada yang hadir untuk mengajarkan kebijaksanaan itu gitu ya. Setuju. Nah, Itu susah. hadir aja nggak cukup gitu. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ramai banget dari tadi yang request naik banyak banget. Sekarang saya persilakan ke yang tadi udah duluan ya. Dari tim RJ5, ini salah satu YouTuber juga yang fokus ke penceritaan horor-horor, terutama di pendakian. Silakan admin dari RJ5 jika ingin bergabung untuk bertanya atau ngasih pendapat dan semacamnya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, kebetulan kan aku juga orang Blitar nih ya. Itu tuh aku sering banget denger kalau dari tukang-tukang becak tuh banyak yang bilang kalau mereka tuh ditumpangi sama IR Soekarno gitu loh. Terus itu pun gak 1-2 kali gitu loh Mas. Kayak mereka tuh sering kalau waktu gak ada penumpang atau apa itu tuh katanya ada yang datang dan itu tuh Pak Karno. Tapi setelah itu becak mereka tuh laris gitu loh. Terus ini sharing ya. Terus mengenai patung yang ada di makamnya itu kalau nggak salah katanya setiap tanggal malam 1 Suro itu sering berputar. Dan setelah aku cross check ternyata benar waktu itu ngadep ke sini, terus tahun berikutnya ngadepnya ke situ gitu loh. Itu entah Masa? Serius kan? itu katanya Seru. Coba searching. apa ya? Katanya ada yang ngomong itu ada alatnya atau gimana atau entah apa, aku juga nggak tahu sih. Terus kalau untuk pertanyaannya ya, aku tuh mau nanya, emang ajian-ajian milik Pak Soekarno itu masih tetap berlaku gitu walaupun orangnya nggak ada? Seperti orang yang menjelma atau apa gitu? Maksud nggak? Ya, maksud Mbak, maksud. Itu sih yang aku penasaran. Soalnya kan dari ajian sebanyak itu, kenapa sampai sekarang masih tetap ada gitu loh? Dan mungkin keturunannya juga nggak nurunin ajian itu kali ya? Itu sih. Mungkin Maaf, Mas. Ya, Mas Jowo kenapa? Saya mau nambah pertanyaan ini tadi, jadi dari Mbak RJL, jadi saya akhirnya timbul pertanyaan. Singkat aja gini. Ini pertanyaan umum sebetulnya terkait dengan Soekarno. Soal ada pernah saya dengar wacana apakah Soekarno masih hidup atau tidak. Cuman terlepas dari soal masih atau tidaknya, ada satu pertanyaan besar yang kadang saya bertanya-tanya dan ingin ada jawaban juga sebetulnya. Mungkin ada sedulur-sedulur di sini bisa memberikan ya sedikit jawaban atau petunjuk. Yaitu pertanyaannya gini. Ada di mana sekarang Soekarno? Itu aja Mas, saya cuma bertanya itu aja. Terima kasih Mas. Pertanyaannya Mas Jawa-Jawa ini adalah rencana pertanyaan penutup saya nanti deh sebenarnya. Matur nuwun Mas. Pertanyaan penutup ini untuk Mas Gaduh, Mas Genta dan mungkin gini Mas, ada sedikit mungkin ada sedikit tambahan mungkin
ya sharing-sharing clue ini Mas. Mungkin ada yang pernah ngecek dengan lokasi yang namanya hutan Ngawen. Nah, ini apa sedikit ini aja lah sharing-sharing clue lah istilahnya Mas. Nggih matur nuwun Mas. Nah, ya itu pertanyaan sebenarnya pamungkas kita di akhir seharusnya. Jadi karena kita belum masuk ke sesi akhir, masih ada beberapa pertanyaan yang akan masuk. Itu Mas Gedu dan Mas Genta mungkin bisa di-keep dulu pertanyaan tentang kehidupan itu Soekarno ada atau enggak. Kita fokus ke masalah tentang patung tadi dan juga tentang si kenapa Soekarno udah nggak ada tapi ajiannya masih ada beberapa yang aktif seperti itu. Silakan Mas Gadu atau Mas Genta tanggapannya atau mungkin Kak Tasya. Mas, Mbak, semua sebelum dijawab aku izin pamit duluan ya. Terima kasih Oh iya, yang boleh, pada boleh. datang. Boleh, terima kasih udah bergabung juga Kak Tasya. Mungkin saya sedikit ya Mbak Tasya, semoga silakan ini Mbak Tasya ada keperluan. Ya, kalau banyaknya sosok-sosok yang menyerupai Pak Karno, terus tukang beca ada yang ditumpangin, itu juga memang sering. Jadi kalau berbicara siapakah itu, paling pertanyaan siapakah itu banyak. Jadi manusia itu benar-benar menjadi manusia sejatinya manusia. Dan itu yang menyebabkan sebetulnya banyak jin atau apapun yang kita sebut itu yang akhirnya mau nggak mau itu ngangsuh waruh atau berguru ke manusia. Jadi kita tidak melihatnya jangan sosok Pak Karno aja lah. Banyak yang mungkin kita tahu ada para ulama besar yang sebetulnya muridnya juga banyak, muridnya jin gitu. Dan problemnya adalah saat yang jin itu anggap gurunya itu, kadang-kadang mereka ini saking rindunya itu suka menyerupai dengan kelebihan masing-masing dan kekurangan usul masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kembaran yang mirip Soekarno bisa jadi itu juga salah satu sedulur empat beliau. Untuk beberapa orang yang tingkat spiritualnya sudah mumpuni, itu juga hal-hal yang lumrah. Itu mungkin sedikit dari saya. Mohon maaf kalau salah, kalau ada masukan juga dari yang lain silahkan. Monggo. Mas Genta, apakah ada tambahan? Sudah sama Mas, sepakat dengan Mas Gadu. Oke, semoga kurang lebih jawab ya. Saya sebenarnya udah coba nyari juga nih untuk kasus patung. Untuk artikel-artikel internet kayaknya nggak ada yang meng-highlight juga ya. Dan juga belum bisa nyari juga apakah benar nanti lah. Mungkin ada saksi mata yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan juga. Ataupun ada bukti lain kita akan up lagi. Karena emang ini menarik sih. Saya perihal patung-patung ini entah kenapa saya juga memang tertarik yang ganti tangan. Yang kadang juga beberapa kayak gimana-gimana. Oke, lanjut ke pertanyaan. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir yang bisa kita lemparkan sebelum nanti pertanyaan pamungkas dari saya di akhir. Yang jawabannya udah dibocorin tadi sama Mas Jowo. Silakan Mas Argo Muria untuk pertanyaan pendapatnya, silakan. Ya, aku dari tadi ikut dengerin diskursus tentang Bung Besar ini dan segala kesaktian dan kemampuan yang bisa dibilang kadang bikin nalar kita itu tuh jadi korslet, tapi memang banyak saksi mata yang bisa mengonfirmasi demikian. Dan masih agak nyambung mungkin dengan pertanyaan pamungkasnya, karena aku jadi sedikit penasaran deh. Agak kepo. Mungkin nggak sih kalau sebenarnya Bung Besar ketika mangkat itu sebenarnya mangkatnya itu hanyalah sebagai salah satu fase di mana akhirnya beliau menanggalkan tubuh fisiknya untuk akhirnya naik tingkat. Karena kalau dilihat dari obrolannya tadi bahwa Bung Besar ini itu juga udah matang banget sebagai manusia, udah terpapar ilmu pancar dan lain-lainnya.
aku cuma kepo aja, apakah mungkin Bung Besar ketika mangkat itu sebenarnya bukan mangkat, tetapi fase transisi dari tubuh fisik ke tubuh non fisik. Jadi agak masih nyambung. Gitu sih aku keponya. Terima kasih. Terima kasih. Karena mungkin pertanyaan juga yang tunggu-tunggu juga semuanya ya. Dan akhirnya pada akhirnya emang butuh penjelasan cukup panjang karena memang ini pertanyaan yang masuk juga pas kita pernah MWF yang ngadain space dengan yang lain. Kita ngebahas Soekarno dan juga pertanyaan muncul. Dan masuk viral juga. Ya udah deh, kita persilahkan aja Mas Genta atau Mas Gaduh untuk memberikan pandangannya mengenai hal ini. Soekarno masih ada atau enggak, ataupun apa yang terjadi dengan beliau di hari akhirnya di dunia ini, gimana? Silahkan. Saya coba menyampaikan sebelum menjawab pertanyaan apakah Pak Karno, lah bahasanya paling gampang agak sensitif sebetulnya pertanyaan ini, karena kalau bagi saya sendiri yang orang Muslim, kalau kita sangat enak juga, kalau kita kalau di tasawuf kita bicara orang meninggal selesai. Cuma ada kegelisahan juga di saya, terutama beberapa murid saya yang mungkin kalau saya boleh sebutkan belaritan tasawuf, yang ada beberapa guru-guru beliau juga yang sudah mendekati hakikat selatan, itu mengatakan bahwa masalah orang meninggal selesai putus yaitu yang umum, tapi juga hak prerogatif Tuhan bahwa kalau ternyata belum bisa jadi. Mungkin saya bisa menjawab dengan tingkat spiritualnya itu kemudian bisa meluluhkan jasadnya yang kemudian sebetulnya beliau masih hidup. Ya bisa jadi, karena sebetulnya arti sebuah orang masih hidup tidak itu kan kalau dari secara medis kita melihat sih. Tapi kalau dari sisi orang spiritual, terutama untuk penganut spiritual yang sudah menjalani, bahwa justru fisiknya adalah bentuk halangan kita, keterbatasan kita untuk selalu untuk meningkatkan proses spiritual. Karena apa? Dengan fisik kita masih lapar, dengan fisik kita masih ngantuk. Jadi namanya hidup dan mati, filosofi hidup dan mati itu makna secara harfiah bagi saya yang orang awam, mungkin bagi orang spiritual itu sangat berbeda. Jadi akan sangat-sangat mungkin apakah tokoh Pak Karno kemungkinan bisa mukso dan masih hidup, bisa jadi ya. Tapi wallahu alam, karena untuk pembuktian seperti itu ranahnya pertama memang harus ada pelaku-pelaku yang memang menjalani juga proses spiritual yang sangat dalam. Kedua, kalaupun tahu ranahnya sangat-sangat dilarang untuk disampaikan untuk umum. Karena sudah larinya ke rahasia ilahi juga ya, sangat-sangat bahaya. Karena kalau disampaikan secara umum tanpa ada dasar pemahaman yang kuat, nanti bahaya, bisa belok ke sana sini. Jadi sekali lagi, apakah mungkin? Sangat-sangat mungkin. Bahkan kalau kita tahu dari beberapa cerita yang dulu ya, kayak beberapa tokoh-tokoh besar dulu, banyak beberapa yang memang masih dipercaya itu mukso. Mukso di gunung inilah, mukso di mana, masih ada. Jadi kemungkinan apakah bisa? Bisa. Gimana Mas Argo, apakah terjawab? Apa masih ada tanya besar di pikiran? Iya, sebenarnya cukup menjawab, walaupun ya jawabannya sangat normatif, tapi cukup menjawab kekepoan saya tentang sebenarnya Bung Besar ini apakah ketika mangkat tahun 1970 dulu itu bukan mangkat dalam beneran mangkat, tetapi lebih ke fase transisi yang akhirnya meninggalkan tubuh fisiknya kemudian menjadi satu entiti yang lain lagi yang nggak bisa kita komprehend dengan panca indera kita. Entahlah, tapi terima kasih banyak Mas Gaduh buat penjelasannya. Itu ya cukup menjawab lah kekepoan saya. Terima kasih. Sami-sami Mas. Oke, udah hampir jam 10. Ini kita ingin mengakhirkan ini di jam 10.
Mungkin udah tutup aja ya untuk sementara. Mungkin kalau emang teman-teman ada yang tertarik lagi, kita akan lakukan space kedua. Mungkin dengan bahasa yang lain ataupun melanjutkan bahas ini karena emang seru banget. Akuin saya pun yang awalnya Soekarno cuma oh ya oke pelaku sejarah, kemudian juga presiden pertama. Ternyata beliau emang lebih dari itu gitu. Kita harus akui itu. Maupun kita suka atau enggak, ataupun semua kontroversi dibalik dari kepemimpinannya di dulu, yang terutama pas lagi keadaan Jepang, kita harus akui kalau beliau emang salah satu dari tokoh sejarah yang sedikit banyak kita pasti ketahui juga lah gimana rekam jejaknya sama kehidupan. Terakhir, terima kasih banyak buat teman-teman dari Bumi Nusantara, Mas Genta, Mas Gadu, kemudian juga tadi Kak Tasya, udah bergabung di space ini, udah memberikan waktunya untuk berbicara speaker di sini. Maaf kalau seandainya memang pertanyaannya agak gimana-gimana gitu. Gimana sih, lebih ke arah terkesan benar-benar kita ingin mencari tahu sebenarnya Soekarno ini sebenarnya kayak gimana, dan juga apakah yang tersebar selama itu cuma sekedar isapan jempol belaka atau memang pernah terjadi di masa lalu gitu loh. Oke, makasih juga teman-teman yang lain. Mungkin kalau Mas Genta atau Mas Gadu ada kata-kata penutup ataupun pesan-pesan terakhir sebelum kita close space, dipersilahkan dulu. Oke, mungkin saya dulu, setelah itu Mas Genta. Saya mungkin juga mewakili teman-teman yang awam juga. Saya ingin menyampaikan bahwa pertama terkait dengan Pak Karno, penting bagi kita untuk membedakan bahwa Pak Karno sebagai tokoh histori sejarah dan Pak Karno sebagai tokoh spiritual juga. Karena pembuktiannya itu antara Pak Karno sebagai tokoh sejarah dan Pak Karno akan berbeda. Yang dijawab dengan sebuah lakus. Belum dan kita tunggu. Matur suwun juga buat semua pertanyaan. Mas Genta, monggo. Ya, kalau dari saya pribadi sih mungkin ya kita mungkin cukup percaya bahwasanya Bung Karno memang pada faktanya memang sudah tiada, yaitu memang satu yang bisa kita pegang sekarang gitu. Tapi ya mau gimana pun juga pemikiran-pemikiran tentang Soekarno mungkin masih tersisa, mungkin masih ada di beberapa titik-titik di mana dulu beliau pernah jalan, beliau pernah laku ya, walaupun itu memang sekarang sudah tidak berwujud, tapi memang andaikan banyak orang atau ada orang yang ingin mencarinya ya mungkin ya harapannya bisa membisikkan Soekarno yang baru. Itu aja sih teman-teman kalau dari saya gitu. Ya cukup. Oke, terima kasih banyak. Inti kita bisa ambil banyak pelajaran di episode kali ini, sifat sejarah juga sifat spiritual. Semoga Soekarno yang sudah meninggal itu bukan jadi Soekarno terakhir di dunia ini, di bagi Indonesia khususnya. Semoga ada Soekarno lain kecil yang sekarang mungkin lagi belajar, mungkin lagi belum mikir kalau mereka adalah orang-orang bakal jadi Soekarno kelak gitu. Semoga mereka akan segera muncul dan membuat pembaharuan bagi negeri ini ke depannya. Oke, itu aja dari kita, MWF kolaborasi dengan Bumi Nusantara. Mohon maaf atas semua kekurangan sama space ini. Semoga dari yang kita sampaikan bisa diambil baiknya, sedangkan yang buruknya bisa disimpan sendiri aja. Mohon maaf atas kesalahan dari speaker, saya selaku host dan juga teman-teman lain-lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan kurang lebih selama 1,5 jam ini, dan selamat malam. Terima kasih semuanya. Kesalahan dari speaker, saya selaku host dan juga teman-teman lainnya.